Dalam mewujudkan amanah sistem pemasyarakatan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Komitmen untuk membuat satu kegiatan yang bermanfaat bagi warga binaan, terutama menyiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat atau pada keluarganya dengan mempunyai satu keterampilan atau keahlian yang didapat di dalam lapas. Kenapa saya programkan di 2012 Pengen Kerja Bangkit? Karena tadinya sudah ada, alat-alat pun sudah ada semua. Nah, sekarang bagaimana untuk mengoptimalkan peralatan yang sudah kita miliki di lapas dan rutan itu untuk menciptakan kegiatan yang produktif. Program unggulan ini telah ditetapkan, salah satunya adalah Bengkel Kerja Bangkit. Tentu saja ketika sudah ditetapkan sebagai program unggulan, maka seluruh UPT pemasyarakatan, dalam hal ini lapas dan rutan, harus melaksanakan program-program tersebut. Sebenarnya tanpa ditetapkan sebagai program unggulan pun di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan toh telah ditetapkan bahwa narapidana wajib kerja. Nah, ketika itu wajib kerja, maka tentu saja pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang bertanggung jawab terhadap pembinaan warga binaan pemasyarakatan harus menyiapkan segala fasilitas yang dimungkinkan untuk adanya kegiatan kerja tersebut. Nama saya Norvalis, hukuman 11 tahun. Saya mengikuti kegiatan kerja di bidang penjahitan. Manfaatnya supaya saya bisa memanfaatkan ilmu saya setelah saya bebas dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Tangerang. Nama saya Hidayat, 10 tahun. Saya sekarang sudah jalani 5 tahun. Saya di sini kembali bekerja elektronik. Alhamdulillah saya udah dapat hasil. Ya, nama saya Toyin, selama 10 tahun dan saya mengikuti kegiatan pekerjaan LP Tangerang kelas 1 sebagai bidang kaligrafi. Orang itu dalam menanti
menjalani masa pidana untuk menanti masa habisnya masa pidana itu cukup panjang. Kalau kita tidak memberikan satu pengetahuan yang membangun dirinya sebagai orang-orang yang bisa bekerja mandiri, alangkah sayangnya waktu yang dijalani itu tanpa ada bekas. Yang pertama jujur aja untuk ngisi waktu, terus kedua kita bisa banyak pelajaran yang kita dapat di sini, pembinaan dari bapak-bapaknya juga. Ada keinginan pengen punya home industry lah seperti itu nanti di luar untuk tambahan. Bisa, yakin bisa. Kualitas dari sini cukup lah. Bagaimana menggambar, mencanting yang bagus, mewarnain yang bagus di sini cukup bagus. Kendalanya bukan kendala, tantangannya cuman bagaimana memasarkannya aja. Yang pertama memang kita harus melakukan pemetaan dulu. Pemetaan baik pemetaan dari sisi narapidananya sendiri maupun pemetaan dari sisi kebutuhan di masyarakat. Karena apa yang diproduksi tentu saja adalah produk-produk yang nantinya sebenarnya bisa mampu dijual di masyarakat. Manfaatnya buat harapan ke depan aja, buat kalau kita nggak ada pekerjaan kita bisa wira swasta di luar, ya dapat ilmunya lah, ilmu untuk di luar nanti gitu kan, asal nggak balik ke narkoba lagi gitu. Kan tangan semuanya dari gambar, semuanya tangan semua, kita harus punya ahli yang gambar gitu. Sekarang alhamdulillah ada ya, tukang gambarnya. Banyak kegiatan, salah satunya dengan membuat kerajinan tangan dari bentengan koran. Banyak yang sudah dihasilkan dan juga sudah bisa digunakan oleh masyarakat luas. Di 2013 ini kita sudah fokus, program unggulannya adalah bengkel kerja produktif. Artinya kegiatan-kegiatan kerja yang ada di Lapas Rutan ini sudah diarahkan kepada kegiatan-kegiatan produktif yang memiliki nilai jual. Sehingga selain narapidana memiliki keterampilan juga mendapatkan hasil, yang hasilnya nanti bisa ditabung. Saya optimis lapas-lapas dan rutan akan berlomba. Apakah ada bapak angkat atau peminat? Contohnya Surabaya, itu kan bisa mengekspor hasil karya narapidana. Lapas lain pun mampu sebenarnya ketika ada orang ketiga, pihak ketiga yang mau menjadi bapak angkat, yang mau memberikan satu modal kerjasama yang kuat. Selain menguntungkan kepada warga binaannya, menguntungkan kepada masyarakat, juga kami berharap juga menguntungkan kepada negara melalui PNBP-nya, ya, melalui PNBP-nya. Karena negara juga butuh income istilahnya ya, tapi ini khusus dari keterampilan napi. Walaupun mungkin sedikit, tapi paling tidak menyumbangkan kepada negara. Walaupun mereka orang bermasalah, tapi toh tetap bisa menyumbangkan kepada negara. Visi pemecatan jelas, terbangunnya manusia mandiri, pulihnya satu kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan. Jadi yang jelas kita punya kewajiban dari visi dan misi itu untuk menyiapkan mereka kembali ke masyarakat dengan segala perubahan perilaku, dari pola pikir. Dia tidak mengganggu lagi masyarakat dan dia akan membuktikan kepada masyarakat bahwa
saya sebelum masuk dan sekarang saya sudah masuk berbeda.
Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas 2A Malang yang pada bagian kegiatan kerja meliputi ada 10 unit kegiatan yang dilaksanakan setiap hari. Terdiri dari batik ada 4 personil, kemudian sulam pita yang dicampur dengan kombinasi kayak 3 orang, ada bordir juga 3 orang, plus menjahit 3 orang, kemudian ada monte yang berupa pernak-pernik 2 orang, menghias boneka 1 orang, merenda terdiri dari 17 orang, ada kegiatan lain braille ada 18 orang, kemudian penebah yang ini kita ambil dari seni. Seninya adalah 62 orang termasuk penyisik. Yang terakhir adalah daur ulang yang terdiri dari daun pandan dan dari kertas koran yang berupa kotak tisu. Setiap warga binaan pemasyarakatan yang sudah menyelesaikan keterampilannya mendapatkan upah 10% dari hasil penjualan, yang kemudian upah tersebut disimpan pada tabungan masing-masing warga binaan pemasyarakatan. Pada setiap triwulan disetorkan pula ke kas negara sebagai PNBP-nya. Demikian kegiatan kerja pada Lapas Wanita kelas 2A Malang.